Sobat Maja, Anda masih mendengarkan Maja FM di 100,7 Suara Mojokerto ya. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang bersama teman-teman RSU Dr. Wahidin Sudirosodo Kota Mojokerto. Di mana Sobat Maja, tanggal 11 Maret ya, itu diperingati Hari Ginjal Sedunia. Meskipun sekarang ini sudah tanggal 18 Maret, tapi peringatan Hari Ginjal Sedunia ini bisa untuk sebuah momentum agar ginjal itu memang harus dirawat, dan juga kita harus menjaga pola hidup bersih dan juga sehat agar ginjal kita juga sehat. Dan kini teman-teman RSU Kota Mojokerto sudah tiba di Maja FM. Nanti kita akan bincang-bincang. Saya coba kenalan dulu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dokter Rudianto ya, spesialis penyakit dalam RSU Kota Mojokerto. Dokter, sebelum nanti saya coba untuk kira-kira penyakit yang menyebabkan penyakit ginjal itu apa saja, saya pengen tanya, di tengah pandemi seperti sekarang ini penyakit ginjal seperti apa Dokter Rudianto? Di sistem pandemi ini terutama kita kebetulan di unit hemodialisis atau Dr. Wahidin Sudirosodo, di mana tiap harinya kita melayani pasien-pasien hemodialisis, artinya yang dimana untuk fungsi ginjalnya dia tidak sangat kurang, dia disupport dengan mesin, namanya mesin cuci darah atau hemodialisis, yang mana pada masa pandemi ini oleh karena kelompok mereka itu termasuk kelompok yang rentan, artinya itu mudah kena suatu penyakit ketika ada suatu pandemi, ya itu kan risiko tinggi juga, betul. Salah satu risiko tinggi, sehingga pada masa pandemi ini jika kita berusaha keras untuk selain dia melayani pasien-pasien hemodialisis secara rutin, tapi ketika ada pandemi dan dinyatakan positif, maka ini adalah ekstra keras dari tim kami untuk melakukan upaya hemodialisa seoptimal mungkin. Jadi yang semula dia dilakukan di unit HD yang biasa ruang terbuka, oleh karena pandemi dan ini juga menurunkan risiko yang lain, maka dia dilakukan hemodialisis di ruang khusus. Jadi kita setting gitu loh, sehingga mereka yang menangani, para medis yang menangani itu harus pakai asma tertutup, ya sama dengan isolasi COVID. Kalau seandainya ada pasien yang seperti itu, berarti, itu aja. Berarti intinya di tengah pandemi ini untuk penanganan pasien yang ginjal gitu ya, itu memang penanganannya secara khusus gitu ya? Secara khusus kalau itu tahap akhir hemodialisis. Tapi kalau pasien-pasien ginjal biasa, misalkan ya seperti, jadi sebelum membahas penyakit ginjal, fungsi ginjal itu apa sih? Fungsi ginjal adalah suatu organ yang mengekskresi kotoran berupa cairan. Jadi kalau misal makanan mungkin buang air besar, kalau yang untuk cairan tuh buang air kecil. Cuman itu bukan sekedar mengeluarkan kotoran berupa cairan. Fungsi ginjal itu banyak, salah satunya mengatur keseimbangan cairan, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur asam basa, dan mengatur ini dia mau salah satu, kalau ginjal orang normal sebelum sakit ginjal itu memberikan support berupa pengeluaran hormon eritropoietin yang mengatur siklus dari pembentukan eritrosit. Jadi itu aja sebenarnya. Dan kalau dituntut lebih banyak sebenarnya fungsi ginjal itu banyak. Baik, dokter, kira-kira kita sudah di pandemi yang sudah setahun ini ya. Kira-kira untuk pasien ginjal sendiri ini cenderung meningkat atau justru menurun? Oleh karena sudah saya katakan dalam masa pandemi ini kan dia risiko tinggi. Jadi ketika dia kena COVID, kadang-kadang ya mohon maaf, mungkin sudah waktunya juga ya. Akhirnya pasien yang biasa hemodialisis ini banyak komplikasi yang mengarah akhirnya ke ya sudah ajalnya, sudah takdirnya, akhirnya nggak tertolong, meninggal gitu loh. Kadang-kadang
jauh lebih rumit. Jadi komplikasi itu ketika ada yang benar-benar katakanlah dia bukan hemodialisis tapi bukan waktunya, dia harus diiso COVID setelah dia cuci di ruangan hemodialisis yang khusus. Setelah cuci dia kembali ke isolasi. Gitu ya. Isolasi kan tahu sendiri Mas. Betul. Merawatnya seperti apa gitu. Sehingga dari kunjungan per bulannya misalkan di kita itu hampir 900 ya. 900. Sekarang ini 700 sekian. Artinya apa? Selain ya meninggal nggak harus karena COVID ya. Di luar COVID bisa. Tapi dengan adanya pandemi jauh lebih banyak yang nggak tertolong, bukan karena HD-nya, tapi COVID-nya itu. Dan bukan di rumah sakit Wahidin aja, tapi di rumah sakit yang lain itu juga. Saya juga menangani rumah sakit di rumah sakit tetangga juga, itu ya kondisinya juga menurun. Oke, baik. Saya ingin tahu nanti pasien yang ke RSU ini kira-kira seperti apa? Apakah sudah mula-mula datang itu sudah kena ginjal atau seperti apa? Ini kalau kita lihat dari pasien yang ini ya, riwayat-riwayat pasien yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Tapi sebelum itu kita coba ke beberapa pesan dulu dari teman-teman Newsroom. Sebelum saya lanjutkan kembali, teman-teman nanti bisa tanya kira-kira dokter penyebab penyakit ginjal itu seperti apa? Terus tanya-tanyanya seperti apa? Anda bisa gabung via interaktif ya, mumpung ada dokter spesialis penyakit dalam Dr. Rudianto di sini yang siap untuk nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman yang gabung di line interaktif yang sama. Kembali lagi dokter, kira-kira selama ini apa kira-kira pasien yang datang itu nggak tahu atau seperti apa untuk tanda-tanda penyakit ginjal ini dokter? Ya, sebenarnya ginjal ini kan berkaitan dengan sistem saluran kencing ya, di mana diperankan oleh ginjal. Tadi sudah saya sebutkan bahwa fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan cairan. Jadi tanda-tandanya gimana? Nah, kita sebelum tahu penyakit ginjal harus tahu normalnya dulu. Kebutuhan seseorang untuk dikatakan normal apa enggak itu ada sebenarnya rumusnya ya. Jadi kalau ya walaupun enggak persis betul, itu kurang lebih mendekati. Jadi kebutuhan cairan itu produksi urin itu dihasilkan 1 cc per kilo per jam. Jadi kalau per 24 jam kurang lebih antara 1000 sampai 1200 lah, 1500 tergantung berat badan. Dan itu pun dengan berbagai faktor ya. Misalnya kalau mungkin panas dingin itu beda. Mungkin kalau suhu dingin dia harus banyak metabolisme tinggi, ya butuh panas dia sering kencing bisa. Dan banyak faktor. Salah satunya adalah produksi berapa kali seseorang itu kencing ya toh. Kencing tiap hari, artinya per harinya berapa? Dikatakan normal ketika orang yang tersebut kurang lebih 1 sampai 1,2 liter per hari. Bagaimana cara mengukurnya? Ya kita tidak bisa mengukur cepat gitu ya. Kalau di rumah sakit mungkin ada namanya alat ukur. Tapi kalau orang awam gampang-gampangan aja. Logikanya kapasitas urin itu kurang lebih antara 400 sampai 600 cc kandung kemih. Jadi ketika orang mau buang air kecil ya biasanya itu mau penuh. Jadi kalau rata-rata 3 kali dianggap normal. Artinya kurang lebih katakan 500 lah. 500 kalikan 3, kalau 3 kali pagi, siang, sore, dan itu pun dianggap normal. Terus ditanya bagaimana tanda klinis yang lain. Pertama ada rasa haus. Kalau haus itu sudah menandakan dehidrasi. Berarti kayak seperti orang diabetes seperti itu ya? Atau gimana? Ya hampir sama, cuma ditanya fungsi buang air kecilnya. Kira-kira ditanya sehari berapa kali? Kalau sehari cuma sekali, hati-hati. Bisa jadi itu produksi urin yang kurang lebih kan 500, namanya oliguuri kalau bahasa medisnya. Kekurangan ini ada rasa haus. Dan ginjal itu paling penyebabnya adalah hipertensi sama diabetes atau kencing manis orang awam ya. Jadi kalau ada itu adalah salah satu faktor risiko. Kemudian banyak faktor juga, misalkan obat-obatan.
Yang sering dipakai yang nefrotoksik, artinya toksik pada ginjal, itu analgesik. Analgesik seperti isinya itu apa? Oke lah, metampiron, ya, metamisol, asam efenamat, seperti itu. Kalau di pasaran, ya obat-obat penghilang rasa sakit kepala, sakit sendi, dan obat-obat tradisional. Kalau kita hanya sebatas menghilangkan rasa nyeri, kemudian dia tidak sering konsultasi ke dokter, di mana pemakaian sembarangan, malah itu bisa nefrotoksik. Jadi tanda-tandanya apa? Selain tadi ada hipertensi, kemudian orang lemes, karena lemes adalah pucat ya dari pemeriksaan fisiknya. Kalau hasil labnya itu biasanya didapatkan ada gangguan fungsi ginjal. Oke, dokter, orang yang dikatakan hipertensi itu kategori seperti apa? Terkadang mungkin orangnya itu aktivitas kerja malam, shift malam. Terkadang pada waktu tensi ternyata tensinya 150 ke atas. Nah, untuk dikategorikan orang ini hipertensi seperti apa, dokter? Orang hipertensi sebenarnya didiagnosis. Jadi orang namanya, kalau saya nyebut namanya silent killer, pembunuh pelan-pelan. Karena kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa hipertensi itu sebenarnya faktor resiko. Karena kalau nggak diobati akan komplikasi dalam jangka lama atau penyakit dalam komplikasi kronis itu ke vaskuler, pembuluh darah, dari atas sampai bawah, bisa stroke, retinopati, kebutaan, bisa jantung, ginjal gitu, jantung koroner dan lain-lain. Dan dikatakan hipertensi kalau seseorang itu ada grade-nya ya. Kalau grade 1 100 sistolnya itu 140/90. Jadi kalau itu lebih atau sama dengan 140 sistolnya itu grade 1. Kalau yang grade 2 itu lebih dari 160. Sedangkan kalau diastol itu lebih dari 90. Artinya kalau grade 1 lebih atau sama dengan 140/90. Kemudian kalau grade 2 lebih atau sama dengan 160/100. Misalkan dok, saya itu 130 tapi bawahnya 100, hati-hati. Itu grade 2 gitu sudah ya? Masuk gitu. Dan dikatakan normal apabila di bawah 130/90. Itu pun menurut kriteria GNC7, jadi suatu perkumpulan organisasi yang di bidang hipertensi itu antara 120 sampai 139 itu prehipertensi. Jadi kalau memang murni itu di bawah 120/80, di bawah. Jadi itulah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak hipertensi? Ya, pertama ukur tekanan darah, kedua kurangi faktor resiko. Apa faktor resikonya? Tidak merokok, kurangi garam, olahraga teratur, tidur cukup, kurangi stres, dan kopi termasuk dan lain-lain. Itu salah satunya untuk mengurangi hipertensi. Intinya untuk kita tensi itu sangat penting, dok ya. Penting. Kira-kira untuk ukuran medis, kira-kira tensi itu berapa kali hari atau berapa kali seminggu gitu? Gini ya, memang tidak bagi masyarakat awam untuk alat suatu untuk mengukur tekanan darah atau tensimeter ya tidak murah. Harus ke puskesmas. Tapi saya himbau, saya sarankan mereka yang rata-rata di atas 40 itu sudah mempunyai alat sendiri. Kalau saya pribadi ya, karena demi kesehatan saya punya tensi. Jadi jangan sampai, misalkan saya 140/90 grade 1 ya, jangan sampai lah. Misalnya prehipertensi harus 130/85. Memang belum hipertensi, tapi tetap pola hidup sehat saya lakukan. Intinya langkah antisipasi harus dilakukan. Betul, ya, dok ya. betul. Oke, dokter, mungkin dari teman-teman RSU Kota Mojokerto, selama ini penanganan dari pasien ginjal sendiri, hemodialisisnya seperti apa? Mungkin Pak siapa nih? Pak Susilo atau ibunya? Saya dulu. Oke, ibu siapa? Bu Elis. Bu Elis ya. Bu Elis sebagai apa ini, Bu Elis? Ya, saya sebagai humas di RSU atau promosi kesehatan RSU Dr. Wahidin di sana.
tentunya banyak program yang harus dilakukan oleh RSU ini untuk mengembangkan terus-menerus semua pelayanan yang ada di RSU. Tentunya seperti itu, termasuk di dalam memberikan akses pelayanan untuk kemudahan-kemudahan pasien kita, terutama pasien di HD itu hampir 80-90% itu BPJS. Nah, yang selama ini image-nya kalau pasien BPJS itu sulit atau apa gitu ya, di kita insya Allah akan kita tekan gitu ya, jangan sampai ada kesulitan-kesulitan itu. Makanya ini nanti ini saya ada teman dari bagian administrasi untuk alurnya bagaimana memberikan akses atau kemudahan dalam administrasi pelayanan di HD, karena ada ketentuan-ketentuan khusus tentunya dari BPJS. Jadi intinya masyarakat nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, kita tetap memberikan kemudahan dan akses-akses itu. Dan terutama untuk promosi RSU ini terus mengembangkan, terutama di HD ya. Yang saat ini itu 24, kemarin ada 24 mesin yang terus terisi penuh. Akhirnya kami mengembangkan, maunya rencana 20 mesin lagi. Jadi 44 ya? Iya, dan ini sudah ruangan, mesin dan semuanya sudah didatangkan dan kemarin 2 minggu yang lalu sudah divisitasi oleh pihak Pernefri Jawa Timur untuk mendapatkan izin operasionalnya. Jadi supaya bisa mengcover semua pasien-pasien terutama warga kota Mojokerto. Baik, untuk mau ke hemodialisis gitu ya, masyarakat apalagi yang pengguna BPJS, terkadang stigmanya kan saya pengguna BPJS bisa nggak gitu ya. Nah, kira-kira untuk alurnya atau step by stepnya untuk ke HD ini seperti apa Ibu Elis? Ya, jadi kalau seperti itu, ini ada saya bawa temannya. Pak Susilo ya. Monggo Pak Susilo. Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya biar lebih itu. Monggo. Seperti apa step by step atau alur untuk pasien yang mau ke HD ini? Monggo Pak. Terima kasih. Kalau alur untuk pasien BPJS harus ada rujukan dulu dari Vaskes tingkat 1 atau Puskesmas. Habis itu ke Poli Dalam. Nah, setelah Poli Dalam, habis itu ada ACC dari JPTB bahwasannya pasien itu untuk ke hemodialisa baru bisa minta jadwal ke bagian hemodialisa. Jadi rujukan dulu dari puskesmas atau klinik ya, habis itu ke Poli Dalam ya, langsung ya. Poli Dalam mau ke HD gitu ya. Nah, untuk setelah nanti dapat jadwal itu seperti apa penanganannya? Penanganan seperti biasa, seperti pasien reguler itu. Jadi jadwal kita sesuaikan dengan DPJP dari dokter spesialis berapa kali dalam 1 minggu, baru kita kasih jadwal. Gitu ya. Berarti dilihat dari kategori pasien itu sendiri, tingkatnya seperti apa, ringan, sedang, ataukah butuh yang namanya cuci darah. Baik, nanti saya coba bincang-bincang lagi sama Dr. Rudianto, Pak Susilo dan juga Bu Elis tentang seperti apa sih resiko ginjal nanti kalau sudah dikatakan kategori sudah cukup berat. Seperti itu dokter ya. Tapi sebelum itu saya coba ke beberapa pesan dulu untuk Anda. Masih mendengarkan Maja FM di 100,7 Suara Mojokerto, masih talkshow bersama RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto, membahas tentang Hari Ginjal Sedunia yang diperingati per 11 Maret ya. Meskipun sekarang sudah tanggal 18 Maret, tapi perlu diingat kalau ginjal itu memang perlu dirawat ya. Yang namanya onderdil kendaraan saja harus dirawat setiap hari, apalagi organ tubuh gitu dokter ya. Untuk tadi sebelum ke dokter, tadi sudah dijelaskan kalau pasien yang mau ke hemodialisis itu gampang, nggak usah khawatir gitu ya, sesuai dengan step by step nanti akan dilayani dengan baik ya, mulai dari rujukan sampai ke tempat HD-nya nanti akan diarahkan oleh petugas. Nah, kira-kira ini jadwal untuk hemodialisisnya setiap hari atau seperti apa ini? Monggo Pak Susilo ya. Seperti apa Pak? Jadwal hemodialisis setiap hari. Setiap hari? Iya. Itu mulai jam berapa? Jam 6:30. Jam 6:30 pagi sampai selesai. Sampai selesai ya? Iya. Sampai jam 12 pun ya? Enggak. Oh enggak ya?
Selama ini untuk pasien tiap hari ada berapa ini yang terapi? Kalau pasien tiap hari 34. Ada 34? Iya. Oke, berarti hampir tiap hari 34 orang gitu. Betul. Ini kategori berat, kategori apa ini? Banyak rata-ratanya? Reguler biasa. Reguler biasa ya. Yang cuci darah mungkin? Ada yang berapa ini? Mungkin bisa saya luruskan ya. Jadi apa? Yang di unit HD itu sebenarnya adalah terapi pengganti ginjal, spot ginjal, namanya ginjal buatan. Ini stadium 5. Artinya kalau dia sekali cuci darah, di mana dia namanya support ginjal, dia harus terus menerus seumur hidup. Jadi ada yang sampai Pernevri itu, Perkebunan Neurologi Republik Indonesia itu memang kalau pasien-pasien hemodialisis, pasien CKD stage 5, artinya itu benar-benar fungsi ginjalnya itu sudah sangat buruk, maka dia harus salah satu terapi pengganti ginjal ada hemodialisis, itu disarankan 10 sampai 12 jam. Jadi mereka kalau seandainya seminggu 2 kali, ya misalkan Senin sama Kamis, terus seumur hidup gitu loh. Oh gitu ya. Nah, kemudian layanan HD ini adalah tiap hari kecuali hari Minggu. Jadi walaupun hari besar itu karena ini jadwalnya ini berkaitan dengan kehidupan dari pasien sendiri. Kalau dia tidak DHD, ibarat gini loh, orang kalau punya ginjal normal kan suatu saat bisa ke kamar kecil, buang kecil. Tapi kalau HD enggak bisa ya. Makanya dia dijadwal, ibarat dia buang kotoran kencingnya itu lewat mesin seminggu 2 kali. Jadi kalau seandainya dia misalkan absen 1, maka risikonya sangat tinggi. Jadi mereka yang cuci darah sudah stadium 5, sudah berat. Harapan saya jangan sampai lah pasien-pasien yang CKD stage 2-3 itu sampai terjun ke stage 5, sehingga mau nggak mau dia harus cuci darah. Memang terapi pengganti ginjal itu banyak, selain hemodialisis ada namanya transplant, donor jadi donor, seseorang punya ginjal sehat didonorkan ke orang yang sakit, itu pun dengan melalui prosedur yang sangat rumit ya, harus cocok darahnya, cocok jaringannya, kemudian operasinya bagaimana, dan itu bersamaan kalau mau ini. Oke, baik, sebelum kita teruskan, nampaknya ada WA yang sudah masuk dari pendengar ini, dokter. Ya, silakan teman-teman. Iya, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp-nya Majah di 081131410007 dari Pak Joko di Melirip. Mau bertanya, kalau cara merawat ginjal itu gimana ya, Dok? Apa benar kalau minum sambil berdiri itu termasuk nggak merawat ginjal? Terus ada juga dari Bu Nunu di Meri. Apa boleh periksa ginjal meskipun nggak ada indikasi sakit ginjal? Karena barangkali sebenarnya saya sakit ginjal tapi saya nggak sadar. Jadi saya mau mengecek terus bayar nggak? Gitu ya. Ada 2 pertanyaan. Oke, dokter, mungkin bisa dijawab satu persatu. Tadi Pak Joko, ini cara pelihara ginjal seperti apa sih, dokter? Ya, terima kasih Pak Joko, pertanyaannya bagaimana sih merawat ginjal ya? Dengan baik gitu. Dengan baik. Saya kira kalau kita kan kebiasaan makan, minum sehari-hari, yang mana kalau nggak mungkin kita kalau makan terus kalau nggak minum kan, berarti ini yang paling baik untuk fungsi ginjal ada minimal usahakan tiap hari minum air putih. Satu. Yang kedua, faktor risiko terjadikan gagal ginjal adalah diabetes sama hipertensi. Komorbid ya. Komorbid. Jadi kalau hipertensi harus dikontrol meskipun tidak ada gejala. Saya pribadi, saya punya tensi, walaupun saya tidak ada gejala, sampai saya 2-3 kali, kalau sekiranya tensi saya 150, 90, saya pertama mengurangi garam, latihan tidur cukup, olahraga sesuai umur, ya. Kemudian kalau tetap itu nggak bisa turun, saya minum obat sendiri, dan tiap 2 hari saya periksa sampai ya minimal di bawah 140-90, itu yang paling aman. Tuh. Terus apakah minum berlebih air putih itu banyak itu
juga sehat. Kalau sesuatu hal yang berlebih pasti tidak bagus, karena itu sesuatu yang namanya fungsi ginjal itu kan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Salah satunya keseimbangan cairan. Jadi kalau cairannya masuk berapapun jumlahnya, ya pasti kepingin buang air kecil terus. Ya, kapan dikatakan bagus? Ya secukupnya. Artinya cuman pesan saya jangan sampai haus, karena haus itu sudah dehidrasi ringan gitu loh. Kemudian hindari makan makanan yang pengawet. Dan pasien-pasien yang hemodialisis itu ada yang sampai umurnya 20, 22. Ternyata apa? Setelah saya tanya, mereka minum minuman yang pengawet. Ya nggak usah sebut merek. Dia kalau tidak manis apalagi pengawet gitu ya. Yang lebih baik yang minum air segar. Boleh, cuma jangan terlalu sering, dan usahakan tiap hari minum air putih. Kira-kira dokter, anjuran minum air putih kalau dokter sendiri seperti apa ini? Berapa liter per hari ini? Kurang lebih ya 1 liter per hari. Atau kalau misalkan kan ada kebiasaan seseorang, ada yang ngopi teh bukan berarti tidak boleh, boleh, tapi secukupnya. Tapi jangan lupa setiap kali makan, entah minum apa, misalkan yang soft drink dan lain-lain, tapi jangan lupa minum air putih. Intinya kalau minum apapun, entah kopi, entah teh, kalau misalkan 100 ml ya nanti harus minumnya 1 liter, 1,5 liter lah ya. Harus ada imbangannya dokter. 1 liter itu bukan murni air putih 1 liter enggak. Kan kadang-kadang kita kan makan ada kuah dan lain-lain. Ya minimal lah 0,5 liter itu cukup. Sudah cukup ya. Kalau pertanyaan yang kedua tadi Mbak Nunu, ini mungkin teman-teman dari HD-nya ya mungkin ya. Kira-kira kalau pengen mengetahui kita itu sakit ginjal atau enggak, boleh nggak kira-kira langsung check up di sana gitu ke RSU Kota? Boleh nggak ini, Bu Elis? Boleh ya? Ya. Jadi kalau memang kita selalu kapan saja terbuka, maksudnya kita buka pelayanan ini setiap saat dan 24 jam. Kalau memang poli sudah tutup, tentunya kita bisa lewat IGD yang 24 jam. Nah, kalau untuk check up, kalau check up itu kan bukan kondisi situng atau tidak ada keluhan. Betul. Itu bisa check up itu bisa setiap saat kecuali minggu gitu ya. Itu pagi lewat di medical check up atau di MCU polinya. Nah, nanti di sana tentunya harus puasa dulu supaya tidak kembali lagi. Puasa dulu untuk dicek renal fungsi tes, jadi ginjalnya dicek, semuanya. Nah, nanti kalau di RFT atau renal fungsi tes, nah ini yang lebih tahu ya dokter tentunya. Cuman penanganannya kalau ke RSU poli kita itu buka kecuali hari Minggu. Kalau mau check up untuk bisa mengetahui fungsi-fungsi ginjal harus laborat. Nah, supaya tidak kembali, biasanya banyak masyarakat yang tidak tahu, mereka tidak puasa tapi mau check up. Nah, ini bisa mengacaukan hasil. Betul. Jadi harus puasa dulu, bilang kalau sudah puasa mau check up bisa langsung diambil darah. Pagi itu mulai jam 7 itu sudah bisa diambil darah, nanti hasilnya jam 11 sudah ketahuan. Nanti kalau ada angka-angka yang menunjukkan gejala atau angka yang mencurigakan untuk gangguan, langsung biasanya disarankan untuk ke poli penyakit dalam atau poli apa yang ada di sesuai dengan hasilnya tadi. Nah, itu bisa sekaligus sehari bisa ketahuan. Nah, kalau sudah tidak puasa balik, kemudian besok kesini lagi, terus ternyata harus konsul kan gitu kan. Nah, ternyata konsulnya sudah terlalu siang, misalnya kan seperti itu. Nah, intinya kalau pasien atau masyarakat yang pengen tahu atau bingung-bingung, mungkin bisa datang ke sana tanya dulu ya. Iya, step-stepnya seperti apa ya. Terima kasih Bu Elis. Saya kembali lagi ke Dr. Rudianto. Dokter, kalau tadi sempat disampaikan, sebenarnya kalau tidak ada komorbid atau penyakit penyerta, insya Allah orang atau pasien itu nggak ada masalah untuk ginjalnya, selagi untuk lifestyle-nya ini bisa ditata seperti itu ya. Yang jadi perhatian tadi penyakit diabetes, hipertensi yang utama. Nah, berarti intinya kalau pasien ini yang nggak punya penyakit nggak ada masalah dokter ya? Jadi gini, kalau kita lifestyle sudah kita jalani sehari-hari, kita ingin tahu sebenarnya di puskesmas atau Vaskes 1 ya, Vaskes 3 itu di pusat kegiatan masyarakat itu
ada lab namanya lab sederhana UL, urin lengkap. Jadi kencing seseorang itu diperiksa, terus dipusingkan, diambil sedimennya, sarinya itu setelah dipusingkan, diputar ya, di sentrifus gitu, dilihat di mikroskop. Kalau ada protein uri walaupun satu, itu adalah prediktor, ada nanti bakalan kemungkinan ada namanya kebocoran ginjal, namanya protein uri. Itu yang sederhana sekali. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, blood urinogram ataupun atau serum kreatinin. Nah, serum kreatinin ini adalah salah satu juga prediksi untuk gangguan ginjal. Kalau di atas rata-rata itu sebenarnya bisa dihitung. Ini grade 1, grade 2. Kita ada namanya penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease, itu grade 1 sampai grade 5. Nah, orang-orang yang menjalani hemodialisis atau cuci darah itu grade 5. Grade 5 artinya tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, bagaimana kalau sudah terjadinya gagal ginjal walaupun tidak ada komorbid katakanlah, ya, memang minumnya tidak sama dengan orang normal yang fungsi ginjalnya normal. Misalnya terganggu ya kreatinin katakan 4 atau 5. Maka bagaimana caranya mengatur? Pertama kan fungsi ginjal itu mengatur keseimbangan cairan. Jadi kalau udah terganggu ya udah, kapan kita boleh seberapa banyak kita bisa minum ya. Nah itu kita pertama urin tampung dulu. Jadi mungkin di botol aqua yang kosong diukur ya harinya berapa, sebanyak itu lemak yang maksimal, jangan sampai berlebih. Ibarat gini, kalau fungsi ginjal itu terganggu, katakanlah dia fungsinya ada ekstraksi cairan, maka ketika terganggu produksinya kurang. Orang tidak sadar minum terus, padahal mau dibuang mau kemana, akhirnya apa? Misalnya orang tersebut tidak mau dihemodialisis, tidak. Image masyarakat kalau hemodialisis itu sudah vonis mati, jelek, bakalan nggak lama hidupnya. Padahal itu salah. Padahal itu adalah support dari ginjal sendiri untuk nantinya dia seperti hidup layak orang normal. Sehingga apa? Kalau dia tidak mau misalkan ya, itu kan hak seseorang untuk itu dicuci apa enggak. Lah itu air yang diminum tadi yang terminum kan nggak bisa keluar lancar, akhirnya apa? Numpuk di mana? Di kakinya bengkak, terus betisnya bengkak, lari ke perutnya, namanya asites, terakhir apa? Ke rongga dada ya, atau di paru, seperti orang tenggelam, seperti dia nafas tapi isinya isi cairan nafas, sindrom overload, itu yang bahaya. Yang kedua, fungsi ginjal ada keseimbangan elektrolit. Nah, elektrolit itu kan adanya paling banyak di sayuran sama buah. Makanya orang sakit ginjal tidak boleh makan buah-buah, dihimbau tidak boleh makan sayuran sama buah. Karena kalau salah satu elektrolit adalah kalium. Kalium itu banyak di buah-buahan atau sayuran. Ketika kaliumnya itu tinggi, itu susah sekali untuk dia dibuang melalui mesin, kalaupun bisa sedikit gitu loh. Sehingga kenapa dihimbau tidak mau. Kalau kalium tinggi maka akan terjadi namanya imbalan elektrolit, gangguan elektrolit, hiperkalemi. Nah, hiperkalemi itu memicu serangan jantung, namanya orang awam itu bilang angin duduk. Jadi serangan jantung mendadak. Ya kenapa yang kita takutkan? Itu yang ketiga, sakit ginjal kalau misalnya kita nggak hati-hati, di mana salah satu fungsinya penghasil hormon untuk eritrosit, sel darah, orang itu lemas, seperti ngantuk, aja sudah makan tapi itu anemia. Nah kalau anemia larinya kemana? Ya larinya bisa ke jantung, gangguan oksigenasi otak, dan salah satu yang paling ditakutkan adalah mudah infeksi, jadi orangnya tidak sadar, mendadak di ICU, kadang-kadang alat bantu nafas, dan orang-orang gitu kan mudah apa dengan masa pandemi, biasanya sangat mudah sekali kena COVID. Oke, baik. Itu ya untuk teman-teman yang sekarang ini juga lagi pantau Maja FM, yang lagi streaming, yang juga melihat radio visual kita bersama talkshow dengan RSU Dr. Wahidin Sudirosodo Kota Mojokerto. Tadi banyak sudah dijelaskan ya terkait dengan
apa itu fungsi ginjal, kemudian apa pemicu penyakit ginjal, kemudian teman-teman juga sudah menjelaskan tadi untuk periksa ke RSU Kota itu seperti apa. Saya pasien BPJS, nggak usah khawatir, bisa datang saja langsung ke sana. Nah, kira-kira kalau mau tanya-tanya call centernya berapa ini, Ibu? Call centernya 0321 321 661 0321 321 661 ya, bisa tanya-tanya di situ, termasuk di HD-nya. Oke. Baik, untuk ini dokter, kembali lagi pasien terbanyak untuk yang masalah ginjal ini rata-rata usia berapa? Usia mungkin Pak Sila yang tahu, tapi sekilas kurang lebih ya 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Tapi bukan berarti di bawah 40 enggak ada. Ada ya. Ternyata apa? Dampak setelah saya telaah kenapa penyebabnya? Ya itu tadi, dia sering kurang minum air putih. Kemudian orang-orang yang driver itu sering duduk ya? Apa? Duduk lama ya? Duduk lama, terus kurang minum air putih, biasanya ya banyak macam-macam obat-obat penguat itu kan macam-macam ya. Itu sering, jadi jarang seperti itu. Berarti ada anjuran untuk kita misalkan biasanya kerja di driver ya. Berarti ada benarnya ya kalau kita driver itu harus sering-sering minum air putih. Betul. Betul. Tapi kalau misalkan perjalanan jauh gitu, ya kan kalau banyak minum air putih biasa kan sering ke buang air kecil. Dia harus pandai-pandai mengatur waktu. Ya minimal dia buang air kecil, bisa istirahat, itu juga mempengaruhi. Jangan sampai karena ngejar setoran dia minum obat-obat penambah energi. Itu kebanyakan rata-rata nggak sampai lama, usia muda biasanya sudah terkena gitu. Terus satu lagi dokter, saya pernah dengar juga kalau kencing jangan terlalu ditahan, nanti kena ginjal gitu. Itu benar nggak itu? Ada benarnya juga sih. Jadi Allah itu memberikan kita itu alarm alamiah. Jadi kalau kita kencing artinya apa sih? Artinya itu sudah penuh, suruh mengeluarkan, jangan sampai tahan gitu. Lebih baik izin atau apa, misalnya suatu rapat susah, itu nggak apa-apa, itu demi kesehatan seseorang sendiri. Jangan sampai, karena logikanya seperti selokan itu loh. Kalau selokan lancar itu kan gampang aliran, tapi kalau selokan misalkan mampet, di mana kotorannya itu mengendap, ya sama. Kalau manusia akhirnya apa, terjatuh endapan yang mengendap di nepron. Nepron adalah suatu unit fungsi ginjal yang terkecil ya. Lama-lama dia kena endapan, akhirnya jadi apa? Timbulnya pemicu batu. Nah, batu kalau sumbat nggak dihilangkan, lama-lama endapan makin banyak. Batunya lama-lama tambah besar, akhirnya seperti orang niup balon, ya kan, tambah lama besar, namanya hidronefrosis kalau di USG itu kelihatan. Itu yang bahaya. Jadi saran saya kalau mau pingin buang air kecil, sebaiknya ya jangan ditahan. Nah, batu ginjal, gagal ginjal sama nggak dokter? Beda. Kalau gagal ginjal fungsinya, kalau batu ginjal itu penyebabnya. Iya. Itu bisa dioperasi kalau batu ginjal? Kalau ginjal satu mungkin bisa. Kadang-kadang urologi itu dokter urologi konsul ke saya, misalkan mau dilakukan tindakan bedah. Nah, bedah kan perlu general anestesi, orang kan dibius. Nah, untuk mengetahui biusnya baik apa jalan lancar kan fungsi jantung harus baik, fungsi ginjal harus baik. Lah kalau misalnya ginjal jelek, lah itu biasanya konsul ke saya untuk backup hemodialisis untuk memperbaiki fungsi ginjal, minimal tuh kreatinnya turun sehingga dia berani untuk melakukan seperti itu. Oke, baik. Mungkin sesi terakhir dokter untuk kesempatan kali ini karena waktu terus berjalan, kira-kira himbauan, terus kemudian pola hidup sehat, pola hidup bersih untuk masyarakat biar terhindar dengan penyakit ginjal apa dokter? Iya, kita tahu ya bahwa yang paling banyak itu penyebabnya kan hipertensi, diabetes dan penyakit yang lain setelah obat-obatan. Ya, jadi kalau tensi, di mana tensinya kadang-kadang datang aja ke dokter kalau ada keluhan dan biasanya tidak memberikan keluhan, usahakan sering-sering mengukur tekanan darah tadi puskesmas di pasal namanya layanan fasilitas kesehatan atau kalau bisa beli sendiri tidak apa-apa. Usahakan jangan sampai
hipertensi. Kalaupun sudah terjadi hipertensi, obat kan namanya obat hipertensi itu kan obat sama dengan diabetes, obat seumur hidup. Tujuannya apa? Mengontrol tensi itu jangan sampai tinggi. Ya nggak apa-apa, anggap aja itu minum obat seperti minum vitamin gitu, sehingga seseorang itu tidak apa ya, dok saya kok bukan tergantungan, itu sebenarnya untuk menyelamatkan ginjal supaya tidak terjadi gagal ginjal di kemudian hari. Kalau ada diabetes, ya diabetesnya harus dikontrol. Bagaimana? Baik dengan diet, obat-obatan, mungkin insulin kalau memang berat. Dan kalau memang ada batu, ya ke urologi, atau mungkin sebelum timbulnya batu, atau ya hidup ya yang apa, yang lifestyle-nya itu harus diperbaiki. Dan banyak-banyak minum putih, hindari obat-obat nephrotoksik termasuk jamu-jamu. Itu intinya berarti kalau kita sudah kena yang namanya hipertensi nggak usah takut dokter ya. Nggak usah yang takut. Hipertensi itu nggak akan kadang-kadang kembali ke normal. Tapi artinya apa? Itu sudah mengalami aterosklerosis, jadi pembuluh darah elastis kurang. Nah, itu bagaimana supaya nggak lebih parah? Ya dikontrol dengan itu tadi. Karena terkadang stigmanya yang sudah kena hipertensi minum obat terus, aduh saya ketergantungan gitu. Sebenarnya nggak usah ada stigma gitu ya. Jadi kalau dokter itu jangan memberi obat kan sesuai dosis. Nggak akan lah kita itu lebih ke apa? Kadang-kadang kan kita itu kan terkacau dengan apa sih? Dengan adanya medsos, ngomong sana ya sesuatu hal yang bukan ahlinya, ya kacau balau. Tanyalah pada ahlinya. Kalau saya tidak bisa misalnya mesin kendaraan, ya tanya saya tuh ini teknisi yang ngerti gitu. Bukan ahlinya kok dipercaya. Ya, gitu ya. Hanya sekedar WA dan lain-lain di share itu janganlah. Saya kira gitu ya. Terima kasih untuk dokter. Sekali lagi terakhir mungkin dari teman-teman HD bagi masyarakat atau pasien ataupun warga yang mau untuk terapi atau periksa seperti apa ke teman-teman RSU Kota Mojokerto. Silakan Bu Elis. Baik, di saat pandemi ini jangan menjadi kendala untuk melakukan pemeriksaan di RSU Dr. Wahidin. Karena kami tetap secara ketat melakukan protokol kesehatan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya seperti itu. Jadi apapun keluhan Anda, langsung saja bisa telepon ke RSU Dr. Wahidin, bisa melalui WA, bisa melalui APM atau pendaftaran mandiri secara langsung. Sekali lagi tadi teleponnya bisa diulangi. 0321 321 661. Ada juga lewat WA. Untuk WA-nya lupa ya nanti ya. Oke. Intinya bisa call center langsung call 0321 321 661. Apapun keluhannya nggak usah takut nanti di tengah pandemi nanti ke rumah sakit COVID, bukan ya. Karena semuanya akan ditelaah dengan step by step. Karena tidak semuanya, biar stigmanya tidak itu ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan dari teman-teman RSU Dr. Wahidin Sudirosodo Kota Mojokerto yang sudah berbincang-bincang untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dokter. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung di siang hari ini. Baik, Sobat Maja, kita akhir untuk program Talkshow ya bersama RSU Kota Mojokerto. Nanti ada kesempatan lagi kita akan bersama teman-teman RSU Kota Mojokerto. Dan kita lanjutkan kembali untuk di program Majain Harmoni. Jangan kemana-mana, terus pantau Radio Maja FM Suara Mojokerto.